Halo, assalamualaikum. Pencarian smartwatch masih terus berlanjut ya buat saya. Kali ini saya nyobain smartwatch murah dulu deh. Ini dari Sonpits ya, namanya Watch 2. Kita pernah bahas Watch One yang pertama, yang kotak itu, dan kayaknya saya waktu itu nggak puas ya. Jadi buat yang nanyain kemana Red Magic Watch-nya udah dilepas lagi, udah laku ya. Ini harganya Rp429.000 di official store-nya di Blibli, saya beli ya. Oke, ini ada kayaknya panduan manual sama mungkin kartu garansinya. Sonpits ini kalau nggak salah di Indonesia dipegangnya distributornya itu Axindo yang megang garansinya juga. Oh iya betul. Axindo ini megang beberapa brand besar juga kayak Jabra, Audio Technica. Sama terakhir apa yang pernah saya coba dari Axindo ya? Saya lupa deh. Tapi ada. Nih. 6 bulan garansinya. Kemudian ini, kenapa harus ada buku manual bahasa Indonesia begini ya? Sepertinya di dalamnya hanya bahasa Inggris mungkin ya. Pakai kertas yang disobek manual, dilipat terus disobek, itu bikin kesannya itu kurang wah gitu ya. Oke, tapi di sini kita bisa baca spek lengkapnya. Dia resolusi layarnya 240x240, Bluetooth 5.1, baterainya 220 mAh, kemudian bisa bertahan 7 hari dengan heart rate menyala ya. Dan punya waterproof rating IP68, berjalan beroperasional di 0 derajat Celcius sampai dengan 45 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan dipakai buat sekarang ibadah naik haji nggak bisa ya. Kemarin saya baca di laporannya, ada yang bilang sekarang di Arab sana sedang 46 derajat Celcius suhunya. Ya berarti di atas batas di mana smartwatch ini dapat beroperasional. Oh iya, dia juga bisa mengukur kadar oksigen dalam darah nih. SpO2 supported dengan 12 workout mode ya. Nanti kita lihat mode workoutnya apa aja. Semoga ada jalan kaki dan juga mode bebas. Jadi bisa saya pakai buat main Nintendo Switch Ring Fit. Kemudian ya ini IP68 udah, heart rate pasti, dan ini sertifikasi postelnya masih baru banget nih tahun 2022 ini. Buatan Cina, tapi nggak tahu kenapa nih ada di Berlin, Jermannya, company-nya. Sound for Urban Sports. Oke, kita dorong, kita keluarkan, dan muncullah kotak hitam yang lebih generik ini. Ya, kebanyakan produk Sonpits di dalamnya pakai kotak hitam seperti itu ya. Kardus yang sepertinya lebih ramah lingkungan mungkin. Oke, ini dia charging dock-nya. 2 pin magnetik dibantu dengan 2 magnet bulat untuk melekatkannya di bagian belakang dari smartwatch-nya. Oh, kayak gini. Ya, tidak bisa digantung. Kurang kokoh, magnetnya kurang kuat menempel kalau mau dicas sambil digantung. Ya, tahu digantung mah sakit, jangan makanya ya. Oke, ini dia. Ya benar, si manualnya memang tidak ada bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, Spanyol, Prancis, Itali, Cina sama Cina. Ada 7 bahasa tapi nggak ada bahasa Indonesia. Kemudian kita bisa lihat di situ penjelasan bagian per bagian dari smartwatch-nya, charging. Nama aplikasinya adalah Sonpits Live App. Oh, Live App. Tadi saya downloadnya Sonpits Sports. Salah berarti salah. Iya, salah. Sonpits Live. Muson kamera yang bikin aplikasinya, jadi bukan dari Sonpits. Nih kalau kamu lihat beberapa aplikasi lain, Sonpits Sports itu dari Sonpits, Sonpits yang buat earphone juga dari Sonpits, tapi yang ini buatan Muson kamera. Ya sudah. Sekarang kita lanjut dulu. Yang ini parameter tadi udah kita baca di bahasa Indonesianya. Strapnya nggak disebutin berapa milimeter lebarnya. Tapi kalau ngelihat dan membandingkan dengan punyanya Red Magic dan juga Galaxy Watch 4, kayaknya lebarnya sama deh, 22L ya. Nah ini strapnya polos-polos aja, membuat kesannya minimalis, tapi feels-nya di tangan kerasa lembut dan lentur juga. Malah lebih lembut atau lebih lentur dibandingkan Red Magic Watch yang kemarin, yang menurut saya rada kaku malah. Ya ini dia penampakan dari sisi depannya, bulat sempurna. Ini lebih dari 2.5D sih, jadi pinggirannya ada bagian yang melengkung. Penampakannya minimalis banget juga ya. Sedikit banyak mengingatkan saya sama smartwatch-nya Eagle.
tempo yang berapa sih yang bulat. Nah, dia nggak bisa buat dipakai tanpa pairing dulu ke aplikasi. Dari itu, yuk kita langsung pairing. Sementara itu, terakhir, bentar. Sebelum kita pairing, kita lihat di sini ada ringnya bertuliskan Soundpeats dan juga bakalnya terbuat dari logam ya, warnanya hitam. Tapi ini dingin, jadinya memang beneran dari logam bakalnya. Oke, di belakang menyala 3 lampunya ya, di tengah sensornya itu. Ada satu tombol fisik, sepertinya bukan yang buat diputar ya. Hanya satu tombol saja, dan yuk kita langsung pairing. Cara pairing sepertinya dari Add Device ini, kalau nggak dari kanan tadi ada semacam icon buat scanning ya. Choose Device, oke udah muncul. Soundpeats Watch 2. Connecting. Apakah butuh konfirmasi di smartwatch-nya? Kita tunggu. Oh iya, dia butuh konfirmasi di smartwatch-nya dan connected successfully. Dan langsung dapat software upgrade atau firmware upgrade ya. Kita confirm. Ya untungnya firmware upgrade-nya bentar doang dan kita akan langsung lihat user interaction-nya ya. User experience-nya kita swipe dari atas ke bawah muncul toggles atau control center seperti ini. Bentar, brightness-nya di set manual ya, tidak ada auto brightness. Kayaknya 2 ada tadi, udah cukup. Kemudian ada find phone, do not disturb, dan juga setting. Oke, balik lagi. Nggak bisa digeser juga, udah segitu doang ya, satu layar doang untuk control center-nya. Swipe dari bawah ke atas, itu buat menu lengkapnya. Tekan tombol fisiknya buat back. Kalau swipe ke kiri, ini kayak card-nya gitu ya. Ini buat breathing exercise, kemudian ada weather. Ini adalah sleep monitoring. Kemudian start measuring. Ini heart rate, kayaknya ini blood oxygen kali ya, yang biru. Kemudian rekap aktivitas yang sudah dilakukan. Ini nanti ada ringnya, mengikuti persentase yang sudah dilakukan per hari. Ada 3 warna, biru, hijau, dan merah. Oke, balik lagi. Ke kanan, ke card yang tadi juga ya, jadi sama aja, cuma beda urutannya. Nah, kalau menu lengkapnya dari sini, dan dia berarti tidak ada shortcut buat masuk langsung ke notification atau message yang diterima dari smartphone. Bentar, saya akan butuh buat setup dulu ininya nih. Bukan brightness, lebih ke screen off-nya. Terlalu cepat timeout-nya. Tapi kayaknya nggak ada di sini, berarti harus di-set dari smartphone ya. Kalau dari watch face ditekan tombol fisik ini, maka dia akan mati ya layarnya. Nah, sekarang kita lihat menu lengkapnya. Ada stat, ini rekap aktivitas yang dilakukan. BPM, heart rate berarti ya, SpO2, sport, exercise record, weather, sleep, notice. Nah, ini buat baca notifikasi yang masuk. Music control, more, dan setting. Di more ini ada stopwatch, countdown, find phone, breath training. Kemudian di setting, tadi udah kita lihat juga, watch face, brightness, about, power off, sama reset. Jadi memang fungsinya cukup minim, tapi esensial ya. Yang dibutuhkan kayak SpO2, heart rate ada, dan sport juga ada. Nah, kita lihat ada jogging, ini exercise mode-nya ya. Fast walking, oke, ini saya udah ketemu nih yang saya cari. Fast walking ini saya pakai buat kalau jalan kaki. Saya pengen tahu aja sih, ngabisin berapa kalori. Biking, climbing, spinning, yoga, indoor running, integrated training, gymnastik, basketball, football, dan rowing. Kira-kira kalau main Ring Fit, pakai ini aja kali ya, integrated training. Oke, tapi ini nggak ada GPS tentu ya. Ya, bisa dilihat bahwa indoor running sama jogging berbeda. Tapi tetap tanpa GPS, apa bedanya ya? Sama aja kali ya, sama-sama lari. Ya sudah, sekarang kita lihat watch face-nya. Tekan dan tahan. Ya, betul. 1, 2. Oh, cuma 2. Dan yang ini jauh lebih representatif ya. Datanya lengkap. Steps, jarak, kalori, dan heart rate. Ada semua. Tanggal, hari, dan jam juga ada di sini. Nah, sekarang kita lihat kalau di aplikasi ini apa saja yang bisa disetting. Pertama ada dial setting, tentu saja. Online watch flat. Kalau yang custom ini bisa custom background sama warna tulisan aja ya. Kalau yang mau lebih lengkap lagi, punyanya Olay kemarin yang bisa lengkap customnya.
Kalau ini kita bisa lihat juga yang online ada beberapa. Oke, lumayan. Ini free ya, tinggal di-download. Nggak bayar. Ada yang grafikal, ada yang tetap analog, ada yang munculin, yang penting jam doang juga ada. Oh, oke, udah mentok. Kita hitung ya, 12, 24, 36, tambah 6, 42. Total yang online ya. Coba kita download satu deh yang lengkap ininya, lengkap metriknya. Yang ini cuma 295 KB. Dia langsung synchronizing ya. Warnanya lumayan keluar tuh, dan metriknya lumayan lengkap juga. Makanya saya coba pilih yang itu. Update sukses. Seperti ini. Oke, brightness-nya tidak terlalu ini ya. Kita coba naikkan lagi brightness-nya kalau gitu. 4 level ya. Nah, udah lebih kelihatan warnanya. Dari pinggir, oke. Viewing angle-nya tidak terlalu bagus memang. Tapi ya sudahlah. Ini kan hanya 429.000 ya. Buat teman-teman yang suka jam yang bulat, yang tampil minimalis sih harusnya oke-oke aja dengan strap yang terasa lembut di tangan dan fungsi yang esensial ya, bisa buat SpO2, bisa buat olahraga, heart rate juga, tidak ada GPS, dan kita bisa lihat di sini heart rate sensor bisa di set auto atau manual. Message notif, kita harus kasih dia akses ke kontak sama SMS. Sama ini juga nih, ke notification. Saya pakai Android sengaja pairingnya karena biasanya lebih lengkap dibandingkan aplikasi di iOS ya. Nah, kita bisa lihat sekarang notifikasinya bisa langsung ditoggle nyala semua, atau dimatikan satu-satu, atau dinyalainnya satu-satu. Bisa pilih ya. Kemudian ada DND, Do Not Disturb-nya bisa di set juga, jam berapa sampai jam berapa. Kita tidak perlu terima notif di smartwatch kita. Alarm clock, ada alarm clock ya. Tadi kayaknya di sana nggak ada, berarti memang hanya bisa ditambahkan dari aplikasi di smartphone. Sedentary reminder, ini pengingat kalau kelamaan duduk. Kemudian incoming call notice. Kemudian ada raise up arm to light up screen alias raise to wake juga otomatis nyala. Dan ini nih screen time out-nya. Dari tadi cepet banget. Karena memang cuma 5 detik, kita tambahkan sampai 15 detik sekarang. Time format bisa pilih 24 atau 12 jam. Dan terakhir ada weather synchronization. Nah, ini oke, rada lama dia. Dia ambil lokasinya otomatis ya. Termasuk juga ada forecast beberapa hari ke depan. Ini habis nih, udah mentok menunya. Kalau di sini ada apa? Version, reset to factory, sama firmware update. Oke, sudah yang terakhir. Barusan saya buka mode sport, muncul peta ya di aplikasinya. Jadi sepertinya kalau kamu mau ada tracking aplikasi buat lokasi gitu ya. Kamu lari, ada jalurnya kemana, petanya harus bawa smartphone-nya sih, karena si smartwatch-nya nggak punya GPS. Maaf, saya nggak bisa nggak bisa munculin mode sport ini, karena petanya presisi banget ke rumah saya. Nanti pada rame kesini lagi. Oke, dan ini adalah dashboard dari hasil kegiatan sama beberapa pengukuran kesehatan, seperti heart rate, SpO2, ini berat badan, dan ini sleep monitoring ya. Nah, ini exercise nanti muncul di sini. Sekarang saya akan coba gantikan smartwatch di tangan saya. Pada tahu nggak ini apa? Ini smartwatch jadul loh. Ya, ini adalah Galaxy Watch Active yang generasi pertama. Saya tambahkan casing sedikit. Yang strapnya nggak dipakai ya, jadi tetap pakai yang asli. Dan kita akan pakai Sonepits Watch 2. Yang menurut saya udah jauh lebih baik dibandingkan Sonepits Watch One yang dulu ya. Ya, highlightnya dia punya ini konfirmasi ketika pairing, itu penting banget buat saya. Kemudian fungsinya ada SpO2, kemudian heart rate, workout mode-nya ada 12, tapi tidak ada shortcut ya ke workout-nya. Jadi harus by default atau secara standar kita harus selalu masuk ke mode ini, lalu pilih misalkan nih saya mau fast walking, pencet lagi go. Oke, dia mulai ngukur. Nanti kalau udahan,
Tekan dan tahan biasanya. Ya, baru kita stop. 429.000, gimana menurut teman-teman buat sebuah smartwatch yang kalau look sih kece ya. Looksnya minimalis, nggak kelihatan murahan, sama sekali enggak. Dan feels-nya juga di tangan, tidak ada kesan murahnya sama sekali. 429.000 punya looks yang elegan, bulat. Saya tahu banyak teman-teman yang mewajibkan smartwatch bulat. Nah, seperti ini penampakannya berarti. Saya rada lupa smartwatch apa yang mirip ini, tapi kayaknya terakhir yang kalau bentuk doang ya, mirip sama Eagle Tempo atau Tempo 3. Saya lupa. Kalau menunya sih beda. Saya ingat yang itu ada gamesnya kalau nggak salah. Sama ada pengukuran suhu ya kalau Eagle. Ya ini tidak ada pengukuran suhu, tidak ada barometer, tidak ada kompas juga. Tapi buat level harganya sih, apa yang ditawarkan udah sepadan lah ya. Sip! Kalau kamu tertarik, link pembeliannya seperti biasa akan ada di bawah, di deskripsi video ini. Mungkin unboxing sama sedikit kupas-kupas fiturnya sampai di sini saja. Thanks for watching, dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.